Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Ahmad. NIM saya 203190307. Saya dari kelas PGMII. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indrani Tias, NIM 203190312. Perkenalkan, nama saya Yeni Novetiana dengan nomor induk mahasiswa 203190315. Definisi keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Ghazali mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju bahwa teaching is the guidance of learning. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Nah, dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seseorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. Kemudian yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Keterampilan dasar mengajar, teaching skill, adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus dan harus dimiliki oleh guru, dosen, dan instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, keterampilan dasar mengajar ini merupakan suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan ini pada dasarnya berupa perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional di sekolah. Keterampilan mengajar ini merupakan salah satu komponen dalam pembentukan kemampuan profesional seorang guru. Keterampilan mengajar adalah salah satu jenis keterampilan yang harus dikuasai guru. Dengan memiliki keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan sekolah. Keberhasilan dari suatu proses pendidikan dan pengajaran di sekolah salah satunya tergantung dari faktor guru. Gurulah yang secara langsung membantu, membimbing, mempengaruhi, dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dasar yang diperlukan dalam menunjang profesionalisasinya. Poin B, macam-macam keterampilan dasar mengajar. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental maupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Membuka pelajaran berarti mengarahkan siswa pada materi pelajaran bukan hanya yang diperlukan pada awal pembelajaran, melainkan juga selama proses pembelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana sikap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyimpulkan kegiatan inti. Kegiatan menutup pelajaran harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru. Kegiatan menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi juga dapat dilakukan pada setiap penggal akhir kegiatan atau setiap kali akan ke hal atau topik baru. Hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana agar siswa secara mental, fisik, psikis, dan emosional terpusat pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Yang kedua, menciptakan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan. Dan yang keempat, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Yang kedua, keterampilan menjelaskan.
Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan pelajaran yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran memiliki 4 komponen. Yang pertama, merencanakan pesan yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan contoh-contoh. Yang ketiga, memberikan penjelasan. Dan yang keempat, menyajikan pertanyaan. Tujuan menjelaskan materi pembelajaran adalah yang pertama, membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat balikan atau murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama, menjelaskan dapat diberi dalam proses pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan harus menarik perhatian siswa. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Pada saat menjelaskan pelajaran, guru tidak baik melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Yang kedua, mondar-mandir di depan kelas, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang terlalu sering. Yang ketiga, menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi guru. Yang keempat, mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Dan yang kelima, suara kurang jelas hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru. Siswa yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Pembelajaran hakikatnya adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran. Ada tidaknya interaksi adalah merupakan tanggung jawab guru, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Suatu cara untuk menumbuhkan interaksi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan atau permasalahan kepada siswa. Umumnya, orang bertanya jika ia ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya. Di dalam kelas, guru bertanya kepada siswa untuk berbagai tujuan, di antaranya yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. Yang keempat, menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa terkait materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Mengadakan variasi belajar melakukan tingkat yang beraneka ragam yang membuat suatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat meninggalkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, sehingga membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan alat pembelajaran. Untuk dapat mengakomodir kemampuan anak yang berbeda-beda, guru perlu memvariasikan penggunaan media dan alat pembelajaran dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Dalam proses pembelajaran terdapat aktivitas guru dan siswa. Beberapa aktivitasnya adalah fisik, aktivitas mental, aktivitas verbal, dan non-verbal.
Aktivitas siswa tersebut dapat berupa mendengarkan informasi, bertanya, menjawab pertanyaan, berlatih, memperagakan, dan berdiskusi. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi gaya mengajar yang pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Dan yang keempat, meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu mengenai macam-macam keterampilan dasar dalam mengajar. Untuk keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan aura atau reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respon atau bersifat verbal ataupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau yang sering disebut feedback bagi si penerima siswa atau perbuatannya sebagai salah satu tindak dorongan atau koreksi. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan mengolah kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kemampuan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru mengajar peserta didik sebanyak 3-8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan atau individual merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan ajar, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar dan memperhatikan perbedaan setiap individu peserta didik. Seorang guru dituntut untuk mengomunikasikan siswa sesuai dengan topik bahasan, tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, waktu, dan alat yang tersedia. Untuk yang terakhir atau keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi berkelompok merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi, tidak setiap guru dan calon guru mampu membimbing para siswanya untuk berdiskusi tanpa mengalami latihan. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu diperhatikan agar para guru dan calon guru mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi. Di antaranya yaitu untuk yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Untuk yang kedua, memperluas masalah atau intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas. Untuk yang ketiga, menganalisa pendapat peserta didik yang memiliki dasar yang kuat. Untuk yang keempat, meluruskan alur berpikir peserta didik. Untuk yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik berpartisipasi dalam diskusi. Dan untuk yang keenam atau terakhir yaitu menutup diskusi, membuat rangkuman, menindaklanjuti diskusi, dan menilai hasil diskusi. Ya, cukup sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.